Yang terhormat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Heru Sulaksono selaku Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa, serta Bapak Nugroho selaku Subkoordinator Pelayanan Pengadaan secara elektronik, serta rekan-rekan pelaku pengadaan di lingkup pemerintahan Kabupaten Madiun. Selamat datang dan terima kasih atas kehadirannya. Terima kasih telah berkenan hadir dalam ruang virtual dalam acara Sinau Pareng edisi Agustus 2022 kali ini dengan tema proses transaksi e-katalog lokal. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Citra yang akan menjadi moderator pada pagi hari ini. Izinkan saya menjelaskan beberapa poin pada kegiatan pagi ini. Yang pertama adalah Bapak dan Ibu yang terhormat untuk mengganti virtual background melalui yang bisa diunduh melalui tautan yang sudah kami bagikan. Yang kedua, Bapak Ibu disilakan untuk mengisi daftar hadir dahulu di tautan yang sudah dibagikan juga di kolom chat. Selanjutnya, acara ini akan dibuka dengan sambutan singkat dari Bapak Heru selaku Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa, yang kemudian akan dilanjutkan dengan pemaparan materi yang akan dibawakan oleh Bapak Nugroho selaku Koordinator PSI. Sesi tanya jawab akan diadakan setelah paparan materi selesai. Bapak dan Ibu boleh mengajukan pertanyaan melalui kolom chat atau diskusi langsung melalui fitur raise hand. Dan yang terakhir, Bapak Ibu sekalian dimohon untuk tetap berada di ruang virtual sampai kegiatan selesai, sebab nanti akan kami bagikan link feedback yang dapat Bapak Ibu sekalian isi, yang nantinya akan digunakan untuk pembuatan sertifikat, yang nantinya bisa Bapak Ibu download. Mbak Yayu yang saya kira cukup itu. Tanpa berlama-lama lagi untuk memulai kegiatan pagi hari ini, mari kita berdoa semoga kegiatan pagi ini dapat berjalan lancar dan bermanfaat bagi kita semua. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing, disilakan. Berdoa dicukupkan. Acara yang pertama, sambutan dari Bapak Heru Sulaksono selaku Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa. Waktu dan ruang virtual disilakan. Terima kasih Mbak Citra. Bapak Ibu sekalian, sebelum acara kita mulai, saya minta semuanya untuk bisa mengganti backgroundnya, nggih. Saya minta untuk bisa mengganti backgroundnya supaya kelihatan ini masih banyak, termasuk di Satpol PP. Ini belum. Kabit statistik Diskominfo, Kelurahan Mendut. Terus kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Selamat pagi dan selamat sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama marilah kita selalu panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana dengan limpahan rahmat dan hidayahnya kita masih diberi kesempatan untuk bisa berkumpul di sini, bisa bermuajah di sini di dalam pertemuan Zoom untuk sinau bareng terkait dengan katalog lokal dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Salawat serta salam tetap kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang kita nantikan syafaatnya di yaumul qiyamah nanti. Bapak Ibu sekalian, perlu diketahui bahwa sesuai dengan Instruksi Presiden nomor 2 tahun 2022 tentang percepatan peningkatan penggunaan produk dalam negeri dan produk usaha mikro, usaha kecil dan koperasi dalam rangka menyukseskan gerakan nasional Bangga Buatan Indonesia. Assalamualaikum. Jadi menyukseskan gerakan Bangga Buatan Indonesia pada pelaksanaan pengadaan barang jasa di pemerintah Kabupaten Madiun. Dan pada saat ini kami akan mencoba untuk memberikan masukan-masukan kepada OPD bahwa dalam hal pelaksanaan peningkatan produksi dalam negeri ini, kami berharap semua OPD untuk bisa memasukkan vendor-vendor yang selama ini dipakai, khususnya dalam etalase katalog lokal yang sudah tersedia di pemerintah Kabupaten Madiun. Yang pertama terkait dengan etalase alat tulis kantor, aspal, bahan material, bahan pokok, beton ready-mix, jasa keamanan, jasa kebersihan, makanan dan minuman, pakaian dinas dan kain tradisional, servis kendaraan, hewan ternak, seragam sekolah, dan souvenir pemerintah. Ini diharapkan semua OPD untuk bisa mendorong semua vendor yang selama ini dipakai untuk dimasukkan di katalog lokal. Karena apa? Karena posisi belanja untuk katalog lokal ini akan termonitor. Karena selama ini kita masih banyak menggunakan proses pengadaannya tidak lewat katalog. Nah, dengan harapan dengan belanja di katalog lokal ini, pemerintah Kabupaten Madiun juga benar-benar meningkatkan UMKM-nya. Kita tahu sendiri bahwa selama ini UMK sudah kita hire, kita pakai, akan tetapi tidak termonitor. Nah, dengan menggunakan katalog lokal ini, nantinya akan kelihatan OPD mana yang sudah menggunakan dan OPD mana yang belum. Karena rencana nanti di bulan awal Oktober, itu Presiden Republik Indonesia akan memperlihatkan pemerintah kabupaten, kota, dan provinsi yang sudah menjalankan instruksi yang sudah saya sebutkan tadi. Itu dengan belanjanya. Sehingga harapannya nantinya itu semua OPD, terutama di pemerintah Kabupaten Madiun ini, bisa menjalankan instruksi yang sudah kita sampaikan tadi. Nah, ini nanti sebentar kami juga akan masih proses terkait dengan pembuatan instruksi bupati terkait dengan
katalog lokal ini. Nggih. Jadi harapannya nanti semua produk-produk yang selama ini dipakai oleh OPD itu bisa diproses melalui katalog lokal. Sehingga tidak berbelit nanti, posisinya tidak berbelit, jadi tidak ada proses pengadaannya cukup simpel. Ya, cukup simpel. Dengan seperti ini, maka proses pengadaan barang jasa itu tidak akan terlalu lama. Tidak akan terlalu lama. Nah, nanti teman-teman dari BBJ akan memberikan materi mulai dari proses untuk pengadaan produk sampai pada belanjanya. Sesuai dengan yang Nah, dengan begitu nanti harapannya di akhir tahun semua proses pengadaan barang jasa yang ada di pemerintah Kabupaten Madiun atau proses pengadaan barang yang ada di Kabupaten Madiun ini sudah tidak ada lagi yang melaksanakan prosesnya dengan manual. Harapannya seperti itu. Di dalam instruksi Bupati juga menyebutkan bahwa masing-masing kepala dinas, kepala OPD untuk mendorong vendor-vendor yang telah dipakai selama ini. Kita ketahui bersama bahwa masing-masing OPD, saya yakin pasti ada namanya pengadaan makan minum. Nah, jadi vendor yang selama ini dipakai di makan minum, tolong untuk didorong masuk ke katalog lokal. Pengadaan ATK itu juga, jasa keamanan, jasa kebersihan, terus servis kendaraan. Nah, ini juga diharapkan untuk bisa saling mendorong UMK yang ada di masing-masing OPD yang selama ini dipakai. Jadi harapannya seperti itu. Nah, terus untuk khusus di OPD pemerintahan desa, ya harapannya juga mendorong terkait dengan bumdes yang ada di desa-desa untuk bisa dimasukkan di katalog lokal. Nah, ini saya juga minta tolong, andaikan nanti di dalam OPD ini ada beberapa etalase yang belum terakomodir, tolong untuk bisa memberikan saran masukannya kepada kami di bagian BBJ, agar nantinya kami akan membuat telaah kepada LKPP untuk menambahkan etalase yang sudah tersedia. Etalase yang sudah tersedia seperti yang saya sebutkan tadi ada 13. Ya, harapannya dengan banyaknya etalase, harapan juga nantinya produk-produk yang selama ini dipakai di OPD itu bisa masuk di katalog lokal. Mungkin selama ini ada sewa terop. Nah, sewa terop itu kan juga belum di sini ya, sewa meja kursi apa itu nanti etalasenya seperti apa biar LKPP yang akan menunjuk, akan memberikan. Terus terkait dengan cetak selama ini mungkin cetak itu banner-banner dan lain-lain ini juga belum masuk. Kami minta dari masing-masing OPD untuk bisa memberikan usulannya. Dengan seperti itu maka etalase kita akan semakin banyak. Tetapi jangan lupa begitu sudah memasukkan di etalasenya, tolong untuk belanja gitu. Jadi harapannya itu bukan hanya memajang di etalase saja. Percuma kalau pajang barang dipajang di etalase katalog lokal, tetapi belanjanya tidak dilakukan. Ini jangan sampai. Nah, nanti terkait dengan untuk kemudahan-kemudahan katalog lokal ini bisa lebih banyak lagi yang memasukkan, kami di PBJ akan membuat
PIC masing-masing OPD. Jadi masing-masing OPD nanti akan kita berikan PIC-nya, siapa yang bertanggung jawab terhadap OPD itu. Sehingga nanti PIC ini tugasnya adalah akan mendampingi OPD mulai dari pendaftaran vendor sampai nanti pada proses belanjanya. Nah, dengan seperti ini diharapkan semua OPD itu tidak kesulitan terkait dengan vendor-vendor yang akan dimasukkan. Terus yang selanjutnya terkait dengan teman-teman yang sudah bergabung di sini, saya terima kasih sekali, terima kasih banyak, karena dengan bergabungnya panjenengan berarti saya yakin dari sekitar 144 yang sudah join ini sudah terwakili oleh masing-masing OPD, dan nanti kami juga akan memberikan sertifikat keikutsertaan seperti periode yang Juli kemarin, tetapi ini syaratnya agak berbeda. Kalau kemarin hanya mengisi daftar hadir bisa langsung kita berikan sertifikatnya, tetapi untuk yang sekarang tidak. Sekarang ada syarat tambahan yaitu nanti di akhir acara itu akan diberikan link feedback. Siapa yang mengisi daftar hadir dan mengisi feedbacknya, ini akan kita berikan sertifikat keikutsertaan. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Semoga acara ini bermanfaat bagi kita semua. Paling tidak akan menambah ilmu pengetahuan bagi kita. Dan kami berharap nanti yang paling penting adalah komunikasi. Paling mungkin kalau yang kurang jelas atau apa, silakan untuk ditanyakan. Sehingga acara ini bisa berlangsung lebih enjoy, lebih enak. Terus tindak lanjut dari acara ini yaitu mendorong vendor-vendor yang dipakai di OPD itu juga bisa tayang di katalog lokal dan juga nanti belanjanya juga dilakukan. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya serahkan ke moderator. Silakan Mbak Citra, terima kasih. Terima kasih Pak Heru atas sambutan singkatnya yang sangat lengkap. Untuk selanjutnya kita akan beranjak ke materi utama yang akan dibawakan oleh Bapak Nugroho selaku Subkoordinator Layanan Pengadaan Secara Elektronik. Kepada Pak Nugroho, waktu dan ruang virtual disilakan. Baik, terima kasih Mbak Citra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Kabak, Bapak Heru, yang kami hormati teman-teman BPJ, dan yang saya banggakan Bapak Ibu yang hadir pada Zoom pagi hari ini. Semoga senantiasa diberikan kesehatan dan kelancaran dalam pelaksanaan pekerjaannya. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada kami. Kami tidak menjelaskan secara detail. Mungkin ini hanya awal gambaran. Akan lagi mungkin zoom lagi terkait dengan e-katalog. Ini adalah gambaran awal namanya e-katalog lokal itu seperti apa. Nanti akan saya tampilkan materi pada YouTube-nya LKPP, dan nanti kita dalam waktu YouTube berjalan, kita untuk saya berikan penjelasannya. Mungkin itu. Baik, pertama terkait dengan e-katalog, tadi sudah banyak sekali diinformasikan Pak Kabak bagaimana e-katalog lokal itu diterbitkan, aturannya,
juknisnya dan teknis pelaksanaannya itu seperti tadi yang dijelaskan oleh Bapak Kabak. Di dalam e-katalog lokal ini, server utama, memang teknis pelaksanaan utama itu adalah di LKPP, dan untuk pelaksanaan penginputan e-katalog ini, mulai dari etalase dan sistem pelaksanaannya diberikan kepada kami di LPSE, di Kabupaten Madiun, terutamanya di setiap daerah masing-masing, untuk memberikan informasi kepada penyedia lokal utamanya, penyedia lokal agar masuk ke e-katalog lokal. Untuk e-katalog lokal sendiri ada beberapa etalase. Mungkin saya share screen untuk etalasenya aja. Mohon izin ya, sebentar untuk share screen-nya. Saya oke. Untuk ini adalah tampilan awal. Mungkin Bapak Ibu yang baru pertama kali melihat e-katalog, ini adalah e-katalog nasional. Jadi e-katalog ini yang membangun adalah KPP. Jadi ada beberapa terupgrade terbaru, mulai dari e-katalog nasional, e-katalog lokal, dan sektoral. Untuk di Kabupaten Madiun sendiri akan mengembangkan e-katalog lokalnya. Bisa dibuka di halaman e-katalog.lkpp.go.id, itu ada teks lokal, etalase lokal, kita klik di etalase lokal. Nanti Bapak Ibu bisa membuka sendiri di laptop masing-masing, bisa melihat jumlah etalase. Pilih Madiun, pilih Kabupaten Madiun. Nah, di sini muncul etalase, ada 13 etalase. Yang pertama ATK, aspal, bahan material untuk konstruksi, bahan pokok untuk bahan pokok pangan, beton, hewan ternak itu bibit dan hewan ternaknya, jasa keamanan, jasa kebersihan, makan minum, pakaian dinas atau kain tradisional, seragam sekolah, servis kendaraan, dan souvenir pemerintah daerah Kabupaten Madiun. Dari 13 ini mungkin Bapak Ibu pernah melaksanakan proses pengadaan menggunakan proses EPL atau proses tender. Dalam juknis terbaru, Bapak Ibu bisa melaksanakan proses pengadaan menggunakan e-katalog. Dengan cara Bapak Ibu dengan cara kalau di atas 200 juta, kalau di atas sesuai dengan Perpres, di atas 200 tetap PPK yang memproses untuk e-katalognya. Tapi kalau untuk di bawah 200, pejabat pengadaan diberikan kepada pejabat pengadaan. Untuk etalase tersebut, untuk etalase 13 etalase ini, mungkin Bapak Ibu ada tambahan etalase baru, bisa dikonfirmasikan kepada kami di LPSE, dan nanti teknis pelaksanaannya akan kita share screen ke LKPP, biar nambah untuk etalasenya. Terus tugas dan kewajiban kita sebagai
PPK maupun pejabat pengadaan yang ada di OPD, utamanya memberikan informasi ini kepada penyedia yang pernah kita sebagai penyedia di OPD masing-masing. Bapak Ibu bisa menginformasikan ini. Contoh pengadaan ATK, Bapak Ibu informasikan kepada penyedia untuk ATK-nya bisa masuk, untuk perusahaan ATK-nya bisa masuk ke katalog. Dan beberapa penyedia, contohnya di ready-mix untuk konstruksi, itu bisa diinformasikan ke beberapa penyedia yang bisa masuk ke e-katalog lokal. Yang nantinya pada saat kita melaksanakan belanja pengadaan menggunakan e-katalog ini tidak memilih, maksudnya tidak bingung untuk memilih penyedianya juga. Membantu kita dalam arti untuk pelaksanaan belanja yang menggunakan e-katalog ini pastinya penyedia yang pernah panjenengan gunakan itu sudah ada di e-katalog ini. Itu juga mempermudah panjenengan dalam melaksanakan pengadaan barang jasanya. Baik. Untuk berikutnya akan kita lihatkan YouTube, dan nantinya pada saat pelaksanaan tampilan YouTube ini akan kita jelaskan terkait dengan mekanismenya. Baik, bisa dilihatkan dulu untuk share screen-nya. Baik, ini. Nggak bisa, Pak. Telepon biasa, Pak.
Baik, akan kami informasikan. Jadi dari cuplikan video tersebut untuk Bapak Ibu PPK maupun pejabat pengadaan yang ada di OPD masing-masing bisa untuk menginformasikan terkait tata cara pendaftaran penyedia. Jadi pada saat pendaftaran penyedia dengan teknis pendaftarannya kita share. Jadi seperti ini nggih, Bapak Ibu. Di sini ada tahapan proses pendaftaran penyedia pada aplikasi LPSE, Sikap, dan e-katalog. Jadi yang utama adalah penyedia harus terdaftar di LPSE, bukan di Sikap atau di e-katalog, tapi terdaftar di LPSE. Dengan cara mendaftar di LPSE bisa buka lpse.madiun.co.id. Di situ klik mendaftar penyedia. Silahkan mendaftar penyedia melalui email penyedia yang aktif. Setelah itu buka emailnya dan verifikasi data. Jadi gampang, Bapak Ibu penyedia bisa memverifikasi data sendiri, cek langsung pada aplikasi di e-katalog, maksudnya di Sikap. Jadi pada saat pendaftaran itu sudah otomatis penyedia terdaftar di Sikap. Untuk berkas yang dibawa pada saat pendaftaran penyedia nanti bisa diinformasikan pada penyedia. File ini, materi ini akan kita share di LPSE Kabupaten Madiun. Akan kita share di LPSE Kabupaten Madiun di materi di pengumuman atau berita. Bapak Ibu bisa menginformasikan kepada penyedia. Silahkan download cara pendaftaran LPSE di LPSE berita maupun di pendaftaran penyedia. Nanti akan muncul materi tersebut. Jadi Bapak Ibu bisa memberikan informasi berkas apa saja yang akan yang dibawa di LPSE. Yang pertama terkait formulir pendaftaran penyedia. Pendaftaran penyedia ada di formnya, ada di LPSE Kabupaten Madiun, di konten khusus nggih, di webnya LPSE. KTP direktur, di bawah asli dan fotokopi, NPWP asli dan fotokopi, NIB. Kalau badan usaha wajib menyertakan akta perusahaan, tapi kalau perorangan atau usaha kecil, mikro, cukup KTP, NPWP, NIP, sama formulir keikutsertaan LPSE. Jadi Bapak Ibu bisa diinformasikan ke penyedia, itu yang akan dibawa ke LPSE untuk diverifikasi datanya. Atau pada saat penyedia datang ke panjenengan, mungkin ditanya caranya daftar LPSE gimana, monggo nanti bisa penyedianya diundang semua yang ada di OPD penyedia, contohnya ATK, Mamin, penggandaan atau cetak, semua penyedia bisa dikumpulkan, bisa datang ke LPSE secara bersamaan. Nanti akan kita jelaskan teknis pendaftaran LPSE. Seperti itu nggih. Setelah Bapak Ibu si penyedia tadi sudah mendaftar LPSE, pastinya mereka bisa login pada aplikasi Sikap, mengisi semua data yang ada di Sikap, Setelah mengisi tahapan pengisian data di Sikap selesai, setelah itu baru bisa penyedia akses pada e-katalog lokal. Kalau semua data yang ada di Sikap belum terisi, belum terintegrasi pada LPSE, pastinya belum bisa login di e-katalog lokal. Atau nggih? Belum bisa login di e-katalog lokal. Dari tahapan penyedia terdaftar di LPSE, masuk ke Sikap, masuk ke e-katalog, bisa menayangkan produk yang disajikan. Lanjut, terkait dengan hal tersebut, pada saat penyedia sudah terdaftar di LPSE, Sikap, dan e-katalog dengan satu user password, user ID. Jadi di user ID mereka itu hanya satu. Sebentar, guys.
Nah, ini adalah tampilan di katalog tadi. Jadi Bapak Ibu penyedia itu akan melaksanakan harus terdaftar dulu pada LPSE Kabupaten Madiun. Jadi penyedia mendaftar penyedia untuk berita pengumuman tahapan penyedia mendaftar di sini. Di pengumuman berita di tanggal 11 Agustus ini tahapan proses penyedia mendaftar LPSE, sikap dan e-katalog. Jadi nanti password user ID penyedia untuk login di LPSE ini sama bisa digunakan di e-katalog, terutama di sikap. Terutama di sikap LKPP. Bentar, Bapak Ibu nih. Oke, saya lanjut. Pada saat Bapak Ibu menggunakan vendor, menggunakan penyedia, Bapak Ibu pernah kesulitan, apakah penyedia tersebut sudah terdaftar di LPSE atau belum? Apakah penyedia tersebut sudah masuk ke sikap atau belum? Bapak Ibu bisa melihat di sikap, bisa melihat di data sikap. Mohon maaf ini memang internet kita karena digunakan Zoom, jadi agak begitu berat ya. Jadi Bapak Ibu bisa buka di sikap UID, bisa mencari data penyedia di situ. Apakah penyedia yang akan digunakan untuk pengadaan langsung atau e-katalog atau apa, itu Bapak Ibu bisa melihat data penyedia tersebut di sikap. Saya lanjut. Terkait dengan pendaftaran penyedia di LPSE maupun di sikap maupun di e-katalog, Bapak Ibu bisa menginformasikan, intinya penyedia itu wajib terdaftar di LPSE dulu. Kalau tidak terdaftar di LPSE tidak bisa daftar di sikap maupun e-katalog. Karena log aksesnya dari sikap dan e-katalog itu adalah user ID dan password yang digunakan pada aplikasi LPSE. Jadi pada saat penyedia login di sini ada password dan user ID, pastikan penyedia sudah terdaftar di LPSE. Gitu nggih. Baik, saya lanjut sedikit cuplikan video lagi terkait dengan mekanisme penyedia menginput data di e-katalog. Jadi penyedia bisa memberikan bisa menayangkan produknya di e-katalog. Sebentar Bapak Ibu nih. Oke, Bapak Ibu bisa menginformasikan kepada penyedia terkait penjelasan YouTube tadi. Yang pertama, Bapak Ibu bisa menginformasikan kalau pengen belajar dulu, belajar lebih awal, bisa lihat pada aplikasi YouTube. Di aplikasi YouTube sudah dijelaskan terkait dengan pendaftaran penyedia, bagaimana teknis pendaftaran yang tadi kita share. Terus yang kedua, terkait kalau sudah penyedia bisa masuk e-katalog dan akan menayangkan produknya, bisa diinformasikan di YouTube LKPP juga di 5 menit tayang untuk produk. Bisa diinformasikan. Ini kita informasikan videonya, bisa disaksikan.
Untuk username dan password penyedia ini, username dan password yang digunakan untuk login di LPSE. Oke, kita lanjut. Ini adalah proses penawaran penyedia pada saat awal masuk ke katalog lokal, itu penyedia wajib memberikan penawaran awal. Ini adalah penawaran awal. Jadi memang tahapannya seperti ini, Bapak Ibu. Bisa nanti diinformasikan ke pihak ketiganya. Katalog lokal. Fungsi untuk PIC penyedia ini fungsinya pada saat ada bug atau errornya di aplikasi, penyedia tidak bisa akses atau apa, ini akan diinformasikan dari LKPP ke LPSE dan ke LPSE ke PIK yang diinformasikan ke e-katalog lokal. Mohon izin, Bapak Ibu. Jadi untuk si penyedia itu sebenarnya tahapan mulai penyedia login di dokumen itu sebenarnya sudah ada perintah atau form yang ada di e-katalog pada saat si penyedia harus melakukan apa. Jadi seperti video ini, seperti video ini pada saat upload itu tipe yang harus diupload di dokumen itu tipenya apa saja. Terus gambar itu gambarnya seperti apa. Terus untuk izin usahanya itu seperti apa. Jadi bisa diinformasikan. Sebenarnya kita tinggal si penyedia tinggal membaca dan mentaati pada saat penginputan dokumen yang ada di e-katalog lokal. Jadi tahapannya itu sudah jelas. Saya lanjut nih, Bapak Ibu. Iya. Jadi ini bisa di-upload semua dokumen-dokumen permintaan di katalog lokal. Ini persiapan untuk penayangan produk. Iki ki mumet deh, apa-apa kan tuku dalam negeri to ya. Lah ini tahapan tahap pertama. Nanti ada 6 tahap.
sebelum saya lanjut, jadi penyedia memang apa namanya, ini sudah terpangkas banyak dari sistem yang dibuat LKPP yang dulu sebelum upgrade ke e-katalog lokal ini sudah banyak pemangkasan dalam arti 6 tahapan yang ada di atas ini, 6 tahapan ini sebenarnya dulu ada lebih dari beberapa tahapan, hampir 12 tahapan si penyedia akan mengupload produknya itu sampai 12 tahapan, tapi sekarang sudah dipangkas menjadi 6 dan ke depan si penyedia tidak sampai 6 tahapan, tapi menjadi 5 tahapan. 5 tahapan itu penyedia tinggal upload tinggal upload produknya, upload produk. Nanti yang pada saat si verifikasi data penyedia itu masuk ke e-katalog itu adalah LKPP. Jadi bukan dari tim e-katalog yang ada di daerah di Kabupaten Madiun, tapi dari LKPP. Mungkin 1 kali 24 jam produk itu akan tayang. Seperti itu nggih. Kita lanjut. Halo Pak Agus. Mohon izin Bapak Ibu, untuk harga pemerintah dan harga retailnya itu sudah termasuk pajak. Sudah termasuk pajak. Untuk informasi harga nanti teknik, maksudnya harga penyedia itu bisa bermacam-macam standar harga, tapi dasarnya memang standar harga yang digunakan di daerah, bukan harga yang ada di luar Kabupaten Madiun. Jadi harga yang terstandar di daerah Kabupaten Madiun. Kita lanjut. Baik, saya lanjut nih, Bapak Ibu. Jadi di video tadi sudah jelas terkait pendaftaran penyedia. Jadi Bapak Ibu bisa nanti pada saat penyedia itu sudah didaftarkan di LPSC, sudah mendaftar di Sikap, sudah mendaftar di e-katalog, Bapak Ibu bisa melihat produknya si penyedia itu di sini. Ini memang pada saat ini memang aplikasi e-katalog ini agak sedikit ini karena upgrade data yang dilakukan LKPP itu sangat cepat, dalam arti 1 hari pun update, 1 hari update, makanya kadang juga tidak bisa dibuka atau error untuk e-katalognya. Coba kita lihat di sini ada beberapa penyedia yang ada di contoh satu di ATK, mungkin di ATK. Kita klik di ATK. Di sini kita harus memilih produknya dulu. Contoh di kategori ini kita biarkan semua kategori untuk jenis produk itu kita biarkan dulu. Untuk sekarang kita pilih Kabupaten Madiun.
untuk penyedia sebenarnya sudah banyak penyedia di sini, nggih. Tapi kita biarkan nanti kita boleh kita langsung jadi boleh, tapi ini kita biarkan dulu kosong. Kita e-katalog untuk produk ATK. Nah, ini adalah produk penyedia yang ada di etasenya Laris Kantor. Ini tampilan produknya. Ini kita bisa PPK bisa membandingkan harga, bisa melihat harga dari seluruh penyedia. Di sini ada 1, 2. Sementara masih 6 penyedia ya. Masih ada 6, sementara ada 6 penyedia, mungkin nanti ke depan pasti lebih banyak lagi. Makanya kita mohon untuk Bapak Ibu PPK bisa menginformasikan kepada penyedia bisa mendaftar di LPSE maupun SIKAP. Jadi begini Bapak Ibu, Bapak Ibu sering menggunakan pihak ketiga ATK contoh nggih. Di pihak ketiga ATK ini Bapak Ibu tidak menggunakan e-katalog. Itu sebelum tahun 2012 sebenarnya kewajiban Bapak Ibu menggunakan pihak ketiga yang sudah terdaftar di LPSE. Jadi seperti itu nggih. Itu memang Perpres dan barang jasa nggih. Bapak Ibu wajib penyedia yang sudah terdaftar LPSE. Makanya silahkan dorong penyedia, silahkan berikan informasi ini kepada pihak ketiga agar penyedia bisa mendaftarkan dirinya di LPSE, SIKAP, dan katalog. Ini adalah beberapa etalase, produk etalase yang ada di ATK. Mungkin itu akan kita share screen juga terkait dengan jumlah produk atau jumlah penyedia yang sudah terdaftar di Kabupaten Madiun. Mungkin penyedianya Bapak Ibu yang pernah yang pernah mengerjakan di OPD Panjenengan. Bentar Bapak Ibu nih. Masih loading, mohon izin sebentar. Mohon izin, memang internetnya agak sedikit trouble. Saya share screen. Share screen. Ini adalah produk yang upgrade 29 Agustus hari ini. Itu untuk ATK terdapat 98 produk dengan jumlah produk, dengan jumlah penyedia 8 penyedia, dan ini jumlah produk per penyedia. Untuk aspal ada 3 penyedia, ada 14 produk. Untuk bahan material ada 7 penyedia dengan 78 produk.
Untuk bahan pokok, nah ini untuk bahan pokok. Bahan pokok ini masih kosong, makanya kita harus mendorong pihak ketiga agar mungkin opsinya pernah pengadaan untuk keamanan dia 13 etalase, 13 produk. Jasa kebersihan ada 4 penyedia, 12 produk. Dalam arti jasa keamanan ini penyedia hanya menginformasikan terkait dengan jasa yang diberikan kepada kita. Memang untuk mekanisme perusahaannya. Jadi seperti itu, nggih. Saya lanjut. Untuk makan minum, untuk belanja makan minum, untuk etalase makan minum ada 2 penyedia. Nah, padahal di Kabupaten Madiun itu ada banyak sekali penyedia yang sudah kita menggunakan. Bapak Ibu PPK diajak dengan OPD kita. Makanya monggo Bapak Ibu PPK bisa memberikan informasi ini. Bisa memberikan informasi terkait dengan e-katalog lokal. Nanti di etalase makan minum ini kita up menjadi 10 penyedia, berapa ratus produk yang tayang di etalase makan minum. Soalnya kan setiap kali ada kegiatan atau apa kita harus belanja pengadaan makan minum, ATK makan minum utamanya nggih. Bisa nanti diajak untuk sebagai penyedia yang ada di e-katalog. Pakaian dinas sementara masih ada 39 produk. Untuk pakaian dinas ini ada pakaian tradisional juga ada, contoh batik, kampung pesilat atau apa nanti bisa diinformasikan kepada penyedia. Servis kendaraan ini masih 0. Nah, ini wajib nggih, monggo Bapak Ibu PPK informasikan kepada penyedia yang biasanya dipakai untuk servis kendaraan, onderdil. Jadi bisa digunakan nanti e-katalog untuk proses pengadaannya. Hewan ternak juga masih kosong. Padahal di hewan ternak ini ada hewan ternak untuk sembelih dan hewan ternak untuk bibit. Ini mungkin dari peternakan. Seragam sekolah, ini seragam sekolah ada satu produk. Untuk souvenir masih kosong. Ini total dari seluruh produk ada 29 penyedia, ada 29 penyedia, ada 269 produk. Nanti ke depan kita memang saat ini masih memproses, Pak Heru, Pak Kabak masih memproses terkait dengan juknis atau surat edaran yang akan diberikan kepada Bapak Ibu penyedia, Bapak Ibu PPK, dan kita juga memberikan surat edaran lagi terkait dengan PIC yang ada di bagian pengadaan ini untuk PIC di OPD Bapak Ibu masing-masing. Mungkin nanti pada saat ada kendala PIC tersebut dihubungi atau PIC tersebut diundang, silahkan, atau dihubungi untuk memberikan informasi terkait dengan e-katalog lokal. Baik, mungkin terakhir agar kita share screen juga terkait dengan tampilan baru kita di LPSE Kabupaten Madiun. Jadi terakhir di bulan ini, di bulan Agustus ini, sesuai dengan LKPP, surat edaran LKPP, kita harus mengupgrade LPSE kita pada versi terbaru, versi 4.5. Jadi yang kemarin, yang sebelum Agustus ini adalah versi 4.4. Mungkin nanti terjadi banyak kendala versi 4.5. Contoh, Bapak Ibu PPK pada saat login sebagai PPK tidak bisa login di LPSE. Nah, silahkan
hubungi kontak kami Bapak Ibu PPK nih, terutama PPK atau pejabat pengadaan dan atau Pokja pengguna LPSE yang ada di pemerintah Kabupaten Madiun. Kalau tidak bisa login di LPSE yang versi terbaru, versi 4.5, Bapak Ibu bisa memberikan informasi kepada kami, kontak kami, buka di LPSE, kontak kami, di sini ada WA LPSE. Silahkan Bapak Ibu menginformasikan nama, NIK, NIP, sama OPD. Oke. NIP, sama OPD. Jadi kan akses login PPK yang panjenengan simpan terakhir, Di versi 4.5 ini, Bapak Ibu bisa PPK bisa melihat penyedia sudah terdaftar di LPSE atau belum pada saat login PPK. Di versi 4.5 ini lebih cepat dan lebih banyak pengembangan yang diberikan kepada LKPP untuk LPSE di versi 4.5 ini. Informasi lebih lanjut, Bapak Ibu bisa melihat pengumuman atau berita setiap saat. Kalau ada materi atau informasi terkait dengan LPSE bisa dilihat di pengumuman atau berita. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan terkait beberapa informasi untuk e-katalog yang nanti Bapak Ibu bisa informasikan kepada penyedia, bisa memberikan kepada penyedia lokal utamanya, kepada penyedia lokal untuk terdaftar di e-katalog lokal. Proses untuk pengadaan barang jasa di e-katalog lokal pastinya akan kita informasikan lebih lanjut pada saat Zoom yang akan datang. Kita informasikan, kita undang untuk pejabat pengadaan dan pejabat pembuat komitmen bagaimana teknis proses pengadaan menggunakan e-katalog lokal. Pastinya lebih cepat, ya, lebih cepat dan lebih gampang untuk surat pesanan, untuk berita acara, dan semua dokumen itu sudah tertata di e-katalog. Jadi tidak perlu kita harus mencari berita acaranya, surat penunjukan atau surat pesanan itu sudah otomatis di e-katalog. Itu nggih. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Ada kurangnya saya mohon maaf. Terima kasih atas waktunya. Saya kembalikan ke moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Nugroho atas materinya yang sangat lengkap sekali tentang proses pengadaan melalui e-katalog. Di kolom chat ada beberapa pertanyaan dan beberapa juga sudah terjawab. Terima kasih dari Ibu Penta, Bapak Nanang, Ibu Sulasyani, Ibu Martini, yang belum terjawab nggih sepertinya. Pertanyaan Ibu Martini sudah Mbak, sudah dijawab Pak Heru tadi. Sudah dijawab Pak Heru tadi. Oh, sampun dijawab Pak. Sudah, terima kasih Pak Heru. Terima kasih Bu. Bapak Agustus nih, pelaku usaha sudah mendaftar tapi belum muncul di etalase. Monggo Pak Nugroho. Oke, siap. Pelaku usaha yang belum muncul pada e-katalog, siap, sebentar, kita share screen di Puskesmas yang dibuka, ya itu
Nah, di set screen di e-katalog, Bapak Ibu, kalau penyedianya juga belum muncul di beberapa etalase yang ada, pastikan Bapak Ibu menginformasikan kepada penyedia sampai mana tahapan penyedia mengupload data e-katalognya, data produknya. Jadi di situ ada status produk, ada status produk, ada status produk. Kalau produk tersebut belum tayang, pastikan si penyedia itu dilihat di informasi status produk. Contoh, statusnya masih diverifikasi. Itu berarti masih diverifikasi oleh KPP. Contoh, statusnya belum mengupload dokumen ini. Pastikan berarti penyedia belum mengupload dokumen. Terus di statusnya itu juga terdapat sudah tayang, tapi ternyata belum tayang di e-katalog lokal, di produk e-katalog lokal. Itu bisa diinformasikan kepada kami, bisa melalui WA atau penyedia suruh datang langsung ke kami agar kami cek, agar kami kita lihat apakah e-katalog si penyedia tersebut tahapannya sampai di mana, seperti itu nggih. Nanti akan kita berikan informasi. Oh, masih dalam proses persiapan tayang. Jadi seperti itu nggih Bapak Ibu. Mungkin itu, terima kasih Mbak, monggo. Oke, terima kasih jawabannya. Apakah Pak Agustus sudah cukup atau ada tambahan? Kalau cukup kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya, nggih. Dari Ibu Nining. Apakah daftar harga di e-katalog itu sudah otomatis terupdate di saat kita mengaksesnya? Begitu. Pak, silakan dijawab. Oke, siap. Terima kasih Bu Nining nggih untuk pertanyaannya. Jadi memang untuk standar harga yang digunakan di e-katalog itu memang tidak ada batasan. Jadi gitu nggih. Memang dari LKPP tidak menetapkan harus harga sekian. Itu memang karena di daerah masing-masing itu sudah menetapkan standar harga yang ada. Jadi standar harga itu sudah terupdate. Pastikan penyedia untuk mengupload harga itu adalah harga terakhir yang ada di daerahnya masing-masing. Jadi harga terakhir plus itu pajak. Jadi seperti itu. Mungkin itu. Terima kasih Mbak. Lanjut. Oke, terima kasih Pak. Apakah Bu Nining sudah cukup? Sudah Mbak, terima kasih. Oke, terima kasih Bu Nining. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya nih. Dari Pak Nanang Dwi Wibowo. Mungkin lebih menegaskan lagi mungkin ya Pak. Perbedaan username SPSE versi 4.5 menggunakan huruf besar kah? Begitu. Monggo Pak. Oke, terima kasih pertanyaannya. Sebelum itu dari Kecamatan Sawahan minta teritorial PDF-nya. Ini nanti untuk teritorial PDF-nya akan kita share di LPSE Kabupaten Madiun. Di berita atau di informasi berita itu sudah kita share untuk cara pendaftaran penyedia, itu sudah tadi yang PDF-nya cara pendaftaran penyedia. Tapi untuk teritorial si penyedia mulai dari pendaftaran LPSE sampai dengan mereka upload produknya itu di katalog, di YouTube sudah terpapang jelas dari LKPP nggih. Mungkin nanti pada saat penyedia datang ke panjenengan bisa menginformasikan atau masih kurang jelas, silahkan penyedia digiring kepada kami, berbondong-bondong kepada kami, kita akan menginformasikan secara detail pada saat memberikan informasi secara detail ke penyedia. Mungkin itu nggih. Terus yang pertanyaannya Pak Nanang, perbedaan username SPSE versi 4.5 menggunakan huruf besar. Baik, pada saat Bapak Ibu mendaftar di LPSE itu kan masih menggunakan versi 4.5. Jadi tidak ada masalah nggih Bapak Ibu. Jadi memang pada saat login itu
masih menggunakan user ID kecil, user ID itu tidak masalah besar kecil sebenarnya. User ID kecil pada saat masuk ke sebentar saya sampaikan share screen-nya untuk LPSE. Jadi pada saat Bapak Ibu login, nah ini besar kecil sebenarnya nggak ada masalah. Contohnya kecil di sini, kecil nanti pada saat login di sini di login itu pasti akan menjadi besar itu secara otomatis. Kecil pun nggak masalah, besar juga nggak masalah. Yang penting passwordnya, itu nggih, passwordnya jangan salah. Oke, saya lanjut, Mbak Cita, monggo. Terima kasih. Oke, terima kasih jawabannya Pak Nugroho. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya. Dari RSUD Dolopo. Wah, ada banyak ini pertanyaannya. Yang pertama, apakah vendor yang beralamat di luar Kabupaten Madiun bisa daftar e-katalog lokal atau tidak? Terus langsung yang kedua ya dari RSUD Dolopo juga. Untuk servis kendaraan, vendor yang terdaftar di e-katalog kualitasnya kurang baik. Sedangkan yang berkualitas baik belum masuk e-katalog. Apakah kita harus tetap pakai yang di e-katalog? Gitu. Berandai-andai. Monggo dijawab Pak Nugroho. Terima kasih Mbak. Dari RSUD Dolopo nih, untuk vendor yang beralamat dari luar Kabupaten Madiun, apakah bisa mendaftar di e-katalognya Kabupaten Madiun? Setiap daerah itu mempunyai e-katalog masing-masing. Jadi kita sebenarnya mendorong awal memang juknis atau peraturan yang diberikan kepada kita mendorong pihak ketiga lokal, apalagi lokal ya, wajib kita mendorong pihak ketiga lokal untuk terdaftar pada aplikasi LPSE, katalog sama sikap. Jadi kita awal, ya memang toh kalau untuk penyedia lokal kalau belum ada ya kita cari, nggak apa-apa, kita cari, yang penting kita fokus kepada produk lokal, utamanya produk lokal. Kalau baru mentok tidak ada di produk lokal, tidak ada, boleh kita memberikan informasi ini kepada pihak ketiga dari luar Kabupaten Madiun untuk masuk ke e-katalog lokalnya Kabupaten Madiun. Banyak yang sudah masuk, cuma dalam arti yang diverifikasi langsung sama LKPP itu pastinya beralamat Kabupaten Madiun. Itu memang juknis dari LKPP. Tapi tetap bisa masuk, cuma tahapannya memang nanti kita nggak tahu sih, itu tahapan verifikasi oleh LKPP dengan pihak ketiga dari luar. Terus yang kedua, untuk servis kendaraan pada saat ini memang belum ada di e-katalog lokal. Di e-katalog lokal belum ada. Silahkan Bapak Ibu memberikan informasi ini kepada penyedia. Kita jangan pesimis ya, jangan pesimis penyedia lokal itu kualitasnya jelek atau apa. Kita bisa mendorong mereka Bapak Ibu, kita bisa mendorong mereka agar mereka berani bersaing di luar. Mereka berani bersaing di luar. Yaitu tugas kita. Tugas kita sebagai PPK, sebagai pejabat pengadaan, sebagai ASN itu memberikan pelayanan kepada mereka untuk memberikan informasi atau memberikan semangat kepada mereka agar produknya itu lebih berkualitas. Itu tugas kita. Memang utamanya kita harus menggunakan vendor. Mbak Citra, oh ganti layar nggih Mbak. Laptopnya agak Pak Heru atas jawabannya, mohon maaf. Izin menambahkan Mbak Citra. Oh, dia monggo Pak Heru. Monggo. Terima kasih. Waktunya langsung saja. Ini saya agak menarik pertanyaan dari Rumah Sakit Dolopo ini ya.
Jadi prinsip kita ini kan semua OPD ini kan mengelola anggaran dari APBD pemerintah Kabupaten Madiun. Prinsip itu ya. Yang kita kelola ini adalah anggaran dari pemerintah Kabupaten Madiun. Nah, katalog lokal ini itu harapannya bahwa UMKM yang ada di wilayah Kabupaten Madiun ini bisa ikut menikmati perputaran uang dari APBD Kabupaten Madiun. Harapannya seperti itu. Sehingga penguatan UMKM ini akan bisa kuat, akan bisa berkembang karena adanya dorongan dari semua OPD yang mengelola katalog lokal. Atau semua OPD yang menangani atau membelanjakan uang APBD-nya. Harapannya seperti itu. Dengan begitu, UMKM ini bisa berkembang. Bisa berkembang dengan dorongan semua OPD yang ada. Nah, terkait dengan posisi UMKM yang ada di luar, monggo, kalau mereka mau mendaftarkan diri, silakan. Tapi nggak usah kita dorong. Yang kita dorong itu posisinya yang ada di Kabupaten Madiun. Nah, kalau posisinya tadi dikatakan bahwa yang sudah masuk di katalog lokal ini kualitasnya kurang baik. Nah, ini adalah langkah kita, langkah semua OPD, bagaimana caranya agar vendor ini bisa berkualitas seperti yang diharapkan. Nah, OPD ini harus ikut membina. Oh, standar saya seperti ini. Bisa enggak Anda memberikan standar seperti yang saya harapkan? Nah, dengan standar yang diharapkan oleh OPD, oh, kurang ini. Nah, dengan masukan-masukan seperti itu dan posisinya standarisasi yang sudah ada ini, terus kita dorong terkait dengan belanjanya pada vendor atau pada UMK yang ada yang kita dorong tadi, itu akan semakin menguatkan UMKM yang ada di Kabupaten Madiun. Kalau posisinya kita perlu turun tangan, OPD perlu turun tangan. Andaikan seumpama servis kendaraan mungkin yang di wilayah Dropo, di sana ada ini ya, ada servis kendaraan kurang baik. Kenapa kok kurang baik? Kurangnya apa? Nah, ini kita dorong supaya dia bisa memberikan pelayanan yang terbaik. Sekarang bisa dibayangkan, andaikan semua kendaraan yang ada di rumah sakit Dropo itu, ya, itu kan jumlahnya tidak sedikit ini ya. Itu posisinya diberikan kepada vendor itu yang ada di lingkungan di wilayah Dropo. Itu akan sangat membantu mereka. Tidak hanya kendaraan roda 4, mungkin kendaraan roda 2 juga ada juga yang diberikan fasilitasi terkait dengan servis kendaraan ini. Nah, itu akan sangat membantu terkait dengan kemandirian terus keberlangsungan usaha dari masing-masing vendor. Dan itu berlaku untuk semua etalase yang ada pada masing-masing OPD. Ya, masing-masing OPD. Sehingga dengan seperti ini akan semakin bagus untuk peningkatan UMKM yang ada di wilayah Kabupaten Madiun. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Mungkin sepertinya ini dari Delopo mau ada konfirmasi. Silakan Pak Heru. Ya Pak Heru, Nun Sewu ini. Maaf suaranya kurang jelas Pak Heru. Halo. Cek. Bisa mendengarkan Pak Heru? Oke, silakan. Cuma memang kurang Monggo silakan Pak Heru. Ya. Langsung Mbak Citra ya. Kita pengalaman, kita pegang kendaraan itu sudah bertahun-tahun. Kita dari bengkel ke bengkel itu sudah sering. Sehingga kita bisa menilai bengkel ini kualitasnya kurang bagus
atau kurang baik, kita sudah bisa menilai. Nah, kebetulan katakanlah kita mandate dengan bengkel yang sudah teruji kualitasnya. Sedangkan bengkel itu katakanlah untuk secara administrasi yang seperti itu kurang memperhatikan. Terus kita harus melangkah bagaimana, ataukah kita harus tetap di bengkel yang sudah terdaftar, ataukah bisa bengkel yang di luar terdaftar. Itu yang pertama. Yang kedua, kendaraan di RSUD Ndelopo ada 12. Itu berbagai macam merek, berbagai macam tahun keluaran. Kita kalau untuk urusan kendaraan di Rumah Sakit Ndelopo, kita tidak bisa sembarangan. Karena apa? Kendaraan harus standby, siap pakai. Sehingga kita dalam pengelolaan servis, kita langsung katakanlah untuk yang Toyota kita ke Auto 2000. Kalau Auto 2000 tidak memasukkan etalase di e-katalog lokal, kita harus bagaimana? Jauh itu aja dulu. Terima kasih. Langsung Mbak Citra ini. Oke, terima kasih pertanyaannya dan pemaparannya, Pak. Mungkin bisa ditanggapi oleh Pak Heru atau Mbak Citra. Terima kasih Mbak Citra. Pak. Terima kasih Rumah Sakit Ndelopo. Terkait dengan ini, makanya kita dorong Pak. Kita dorong terkait dengan UMKM yang ada di Kabupaten Madiun. Kalau memang posisi justifikasinya bahwa panjenengan itu jauh lebih sreg dengan yang ada di ATPM, ya silahkan. Itu adalah justifikasi dari masing-masing OPD, gitu. Justifikasi masing-masing OPD. Kalau posisinya kita dorong terkait dengan servis kendaraan ini, andaikan di Auto 2000, karena Auto 2000 ini kan ATPM, gitu. Itu posisinya jenengan dorong untuk bisa masuk katalog lokal, itu akan lebih baik. Karena harapan kita di tahun 2023 nanti semua proses pengadaan harus sudah lewat e-purchasing. Harapannya seperti itu. Sehingga apabila posisi Auto 2000 ini kita dorong untuk bisa masuk katalog lokal, tidak hanya di Rumah Sakit Ndelopo saja yang bisa memakai, tetapi di OPD lain juga akan bisa memakai. Ya, karena posisinya memang untuk Toyota, ya siapapun akan cenderung untuk perawatan yang lebih baik. Nah, terkait dengan banyak OPD, mohon maaf nih, banyak OPD dalam tanda kutip bahwa ada beberapa OPD yang anggarannya sangat minim sehingga mereka akan berpikir terkait budget. Nah, ini juga harus kita fasilitasi. Makanya kalau memang sampai seperti itu, bahwa OPD ini silahkan meng-hire vendor-vendor untuk servis kendaraan berupa UMKM tadi. Gitu Pak Heru. Jadi dipersilahkan, tetapi harapan kami tetap didorong untuk bisa masuk katalog lokal. Gitu Pak Heru. Terima kasih. Sementara seperti itu nanti kalau kita hanya bisa menyarankan ke vendor ATPM Toyota. Ini nanti katakanlah mungkin karena luasan visinya dianya itu luas, kalau dia mau ya syukur alhamdulillah, kalau enggak ya kita nanti cari solusi yang lainnya, gitu aja. Sedikit nambahin Bapak. Sedikit nambahin. Mungkin untuk Auto 2000 itu sudah lama sekali mereka sudah terdaftar di LPSC Bapak.
sudah lama mereka terdaftar di LPSE. Jadi tinggal mereka isi aja apa di etalase katalognya. Mungkin itu. Oke, terima kasih, Pak. Oke, terima kasih Mas Nuk. Terima kasih Pak Heru, Pak Nugroho, dan Pak Heru RSUD Dolopo. Mungkin ada lagi Bapak Ibu yang ingin berdiskusi, monggo raise hand atau langsung open mic. Oke, monggo Bapak Ibu boleh bertanya terkait LPSE juga. Monggo silakan. Monggo Bapak Ibu, mumpung ketemu ini kita bisa ngobrol terkait dengan e-katalog maupun LPSE nggih, LPSE versi terbaru, monggo bisa ditanyakan di sini mumpung kita bertemu. Oke, sambil nunggu pertanyaan, saya ingatkan lagi Bapak Ibu monggo mengisi daftar hadir. Yang tautannya ada di kolom chat. Dan dimohon untuk tetap berada di ruangan karena sebentar lagi tautan untuk feedback akan kami bagikan. Ambil nunggu pertanyaan, monggo di dahar dulu untuk kopi sama jajannya Bapak Ibu nggih. Biar nggak serius, Pak. Mas Nuk mungkin bisa disampaikan Mas Nuk. Nah, ini mungkin sebagai bahan untuk semua OPD nggih, untuk semua OPD. Bagaimana kira-kira caranya bertransaksi? Nah, caranya bertransaksi. Apakah semua sudah paham? Saya yakin belum ya. Lah, ini mungkin bisa ini Mas Nuk bisa apa namanya diberi gambaran secara makro dulu ya. Nanti akan masing-masing OPD akan mengetahui dan mengerti. Oh, ternyata caranya bertransaksi lokal seperti ini gitu ya. Oke, mungkin itu. Terima kasih. Lanjut Mas Nuk. Oke, terima kasih Bapak. Oke, jadi untuk transaksionalnya memang pada dasarnya kalau Bapak Ibu PPK sudah pernah melaksanakan belanja menggunakan e-katalog nasional itu prosesnya sama. Nggih, tadi sudah kita informasikan Bapak-bapak nggih. Internet kami memang agak sedikit mengalami drop. Baik, saya lanjutkan. Jadi tadi sudah kita informasikan ke semua. Kalau nanti ke depan mungkin ada sinau bareng lagi Pak Heru nggih, sinau itu nilai lebih dari 200 juta sama seperti e-katalog nasional, sama seperti e-katalog sektoral. Seperti Perpres, kalau belanja pengadaannya itu nilainya lebih dari 200 juta, itu nanti yang memproses adalah pejabat pembuat komitmen. Tapi kalau untuk nilai di bawah 200 juta itu yang memproses pengadaan e-katalognya itu pejabat pengadaan. Belanja dengan menggunakan e-katalog ini sebenarnya sangat-sangat gampang. Ini Bapak Ibu bisa sebelum proses itu bisa dilihat di materi unduh proses. Memang di materi unduh e-katalog ini
belum ada nggih. Bentar saya share screen. Nah, di sini di materi unduh bisa di beranda, nanti diunduh. Ini untuk proses sebagai PPK atau sebagai pejabat pengadaan ini yang masih menggunakan versi lama. Memang belum di-upgrade sama LKPP, Bapak. Jadi nanti kita tunggu juga setelah ada upgrade terbaru sama LKPP, mungkin kemarin kita ikut Zoom-nya e-katalog nasional itu mungkin pertengahan bulan September itu akan muncul cara pengadaan di YouTube dan di materi unduh ini. Seperti itu, Bapak, mungkin yang bisa saya informasikan. Nanti pasti ada Zoom lagi terkait sinau bareng Bapak Ibu PPK terutama sama pejabat pengadaan. Mungkin itu, Pak Kabak. Terima kasih atas waktunya. Terima kasih banyak Pak Nugroho dan Pak Heru. Monggo untuk Bapak Ibu apabila ada yang ingin berdiskusi. Masukan sebentar Mbak Sitra sebelum dilanjut Mbak Sitra. Bapak Ibu sekalian, terkait dengan proses kalau yang pertama. Sing ning luar kota ya tak WA-ni ngono kuwi. Melu kono. Terkait dengan beberapa Bali, Jakarta, terkait dengan persiapan untuk belanja katalog lokal ini. Yang pertama, masing-masing PPK atau adminnya yang ditunjuk ya untuk merubah proses pengadaannya pada input sirup itu dengan e-purchasing ya. Selama ini mungkin pengadaan lewat pengadaan langsung atau atau tender lah, ini posisinya dirubah dulu. Nah, dari situ baru nanti akan bisa mulai untuk melakukan transaksinya. Yang penting itu. Jadi posisinya semua PPK itu harus berhati-hati terkait dengan ini dan harus memahami semua proses pengadaan barang jasa yang ada. Karena regulasinya bener-bener ini ya. Regulasinya ini bener-bener apa namanya? Regulasinya ini benar-benar cepat sekali, perubahannya cepat sekali. Jadi nanti ini saya sudah mendengar juga bahwa peraturan presiden terkait dengan proses pengadaan barang jasa. Semua proses pengadaan barang jasa itu pakai katalog itu yang jauh difokuskan. Nah, ini kalau posisi di pemerintah Kabupaten Madiun khususnya PPK ini tidak belajar dari sekarang, maka nanti proses pengadaan di tahun 2023 kita akan keteteran. Maka saya berharap dengan momen perubahan anggaran di PAK tahun 2022 ini sebagai momen untuk belajar bareng, untuk bisa menggunakan katalog lokal ini semaksimal mungkin. Sehingga nantinya dalam proses tahun 2023 kita sudah bisa running nanti, posisinya seperti itu. Dan saya berharap semua OPD apabila ada kesulitan, ada yang perlu ditanyakan dan ada yang perlu didiskusikan terkait dengan proses pengadaan barang jasa di OPD-nya masing-masing, tolong hubungi kami. Kami terbuka dan kami siap dikritik untuk kebaikan ke depan. Ya, mungkin itu yang bisa saya tambahkan. Terima kasih Mbak Sitra. Lanjut.
Nggih, monggo Pak Nur. Nambahi, terima kasih Bapak Kapak mengingatkan kembali nggih terkait dengan rencana umum pengadaan juga tadi disinggung sama Pak Kapak untuk rencana umum pengadaan sirup utamanya Bapak Ibu segera merubah data terkait dengan paketnya menggunakan e-katalog, e-purchasing. Itu memang segera disegerakan. Karena apa? Karena pada saat Bapak Ibu memproses nanti e-katalognya dengan contoh hari ini akan proses e-katalog. Hari ini Bapak Ibu merubah sirupnya, paket sirupnya paket yang ada di sirup, pastinya Bapak Ibu tidak akan bisa proses pada hari ini. Tidak akan bisa proses e-katalognya pada hari ini. Karena setiap kali upgrade paket yang ada di sirup itu membutuhkan waktu paling lama 3 hari. Memang dari juknis LKPP, persyaratan dari LKPP itu memang tidak diperbolehkan pada saat hari ini kita update sirup. Hari ini kita juga proses pengadaan. Mengumumkan proses pengadaan itu tidak akan bisa, membuat paket itu tidak akan bisa. Kita cari sampai sulit paketnya di mesinnya PPK itu tidak akan muncul. Terus mungkin Bapak Ibu bisa memulai pada saat ini untuk proses pengembangan sirupnya, karena sebentar lagi PAK perubahan anggaran akan dilaksanakan perubahan anggaran. Bapak Ibu bisa memproses sebelum proses anggaran itu disahkan, bisa merubah data paket sirupnya mulai hari ini, mulai sekarang. Silahkan dirubah paketnya. Kalau mengalami kendala, silahkan hubungi kami atau datang langsung ke LPSE untuk proses di sirupnya. Mungkin nanti juga ada Zoom berlanjut untuk sirup juga, nggih. Sinau bareng terkait dengan sirup juga apa namanya akan kita selenggarakan. Oke, mungkin itu. Terima kasih sambil nunggu ini tadi, nggih. Pertanyaan lagi. Saya kembalikan Mbak Citra. Oke, terima kasih Pak Nugroho. Bapak Ibu, kami sudah membagikan link absensi, link untuk mengunduh sertifikat jenengan setelah mengisi form feedback. Ini bisa langsung jenengan download di link yang tersedia. Dan link materi yang PDF tadi Bapak Ibu terima. Oke, monggo untuk yang masih punya pertanyaan atau ingin berdiskusi, monggo raise hand atau langsung open mic, atau boleh ditulis di kolom chat. Kami tunggu. Oke, Bapak Ibu, monggo untuk mengisi form feedback. Sementara masih ada 6 orang yang mengisi form feedback-nya. Kami tunggu hingga pukul 11 tepat, nggih. Monggo.
Sertifikatnya nanti bisa langsung di-download di link yang tersedia. Kalau misalnya atas nama jenengan belum ada, ditunggu saja. Nih. Monggo sebelum di ini foto bareng dulu Mbak Citra, di screenshot dulu untuk foto bareng. Bisa ditampilkan layar penuh atau ininya. Diaktifkan dulu kameranya Bapak Ibu, monggo. Ada, wah 8 sesi ini berarti 8 room. Bisa difoto 8 kali. Monggo Mbak Citra. Oke. Sebentar. Sebentar nggih. Nah, saya foto nggih untuk room pertama 1 2 3. Sebentar. Bapak Ibu. Saya pindah dulu datanya. Oke, yang kedua, gambar kedua, 1 2, dinyalakan dulu nggih. 1 2 3. Ada feedback, Pak. Cahaya belakang, Pak. Ada ganti ini ya. Enggak apa-apa, Bapak. Bentar, saya save dulu. Sekarang yang ketiga. Yang ketiga, 1 2 3. Oke. Oke, yang keempat, ditampilkan dulu nggih Bapak Ibu untuk gambarnya. Ini kebanyakan nggak ada fotonya. Nggak apa wis. 1 2 3.
Oke, kita lanjut. Alhamdulillah banyak ini. Yang kelima, 1, 2, 3. Oke, yang keenam, 1, 2, 3. Yang ketujuh, 1, 2, 3. Banyak. Oke, yang terakhir, 8 halaman. 1, 2, 3. Terima kasih Bapak Ibu. Saya kembalikan ke moderator. Monggo Mbak Sidra. Oke, terima kasih Pak Heru, terima kasih Bapak Ibu sekalian. Jika sudah tidak ada pertanyaan lagi atau sudah tidak ada yang ingin didiskusikan, kami akhiri kegiatan Sinau Bareng kali ini. Semoga apa yang kita lakukan pagi ini membawa kebermanfaatan untuk kita semua. Mari kita tutup dengan Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kami masih menunggu Bapak Ibu untuk selesai mengisi form feedback sampai pukul 11.00 nanti. Sementara baru 99 orang yang mengisi.
Bapak Ibu sekalian, terima kasih yang sudah mengisi link feedback. Untuk yang belum mengisi, monggo segera mengisi link feedback karena data yang Ibu isikan pada form tersebut itu akan langsung bertaut ke sertifikat yang nantinya dapat Bapak Ibu unduh. Kalau Bapak Ibu belum mengisi form tersebut, jenengan tidak bisa mendownload sertifikat jenengan. Oke? Terima kasih. Terus kali snack, Mbak. Snacknya 35 ya. Snacknya tinggal harga 2.000-an ya, Mbak. Tinggal harga 2.000-an mungkin pesen. Saya kok belum berhasil. Oke, Bapak Ibu ditunggu sebentar, nanti setelah jenengan isi feedback itu nanti antri nggih. Sertifikatnya nanti otomatis tercetak sendiri tapi antri. Oke, nanti ditunggu saja di link yang tersedia. Oke. Karena sudah jam 11:02, izinkan kami menyudahi kegiatan ini. Dan terima kasih Bapak Ibu atas kehadirannya pagi ini. Jika ada kurang lebihnya, kami mohon maaf. Sampai berjumpa pada kegiatan sinau bareng yang selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.